Ya pemirsa, kembali di Tokoh Kita bersama saya Lutfiati dan saat ini kita sudah mendatangi ini Ibu Menteri Luar Negeri. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Pagi ini sibuk apa? Tampaknya sudah sibuk sekali dari pagi Aduh, ya. udah seperti biasa lah pagi-pagi udah sibuk. Apalagi sekarang ini sedang persiapan kita menjadi tuan rumah Our Ocean Conference. Jadi dari Akhir pagi, bulan ini ya? akhir bulan Oktober. Jadi dari pagi ketemu dengan tim lagi untuk kita lihat bagaimana persiapannya dan sebagainya. Karena dari jumlah delegasinya juga cukup banyak, dari arti ocean itu bagi Indonesia juga sangat penting. Jadi kita ingin bismillah mudah-mudahan kita juga sukses dalam menyelenggarakan, tidak hanya penyelenggaraannya tetapi secara substansi apa ya, dapat memberikan kontribusi. Ini kan sebenarnya kontribusi Indonesia sebagai warga dunia. Bagaimana kita menjaga ocean, laut kita, samudra kita semua. Dan ini duet maut dengan Bu Susi. Duet maut dengan Bu Susi. Prosesnya bagaimana Indonesia bisa menjadi tuan rumah? Ini kelima kalinya. Ini yang kelima kalinya. Jadi mulai tahun 2014 Amerika yang menjadi tuan rumah, yang kedua juga Amerika, terus kemudian yang ketiga kalau nggak salah Chile, kemudian Malta, Indonesia, next adalah Norwegia. Ini merupakan satu bentuk komitmen sebenarnya dari kita. Kalau kita ingat pada awal pemerintahan Presiden Jokowi, dari awal Presiden sangat care dengan masalah samudra, dengan masalah laut, karena Presiden mengatakan kan jumlah persentase luas wilayah kita itu lebih banyak air daripada daratannya. Terus kemudian Presiden juga paham bahwa sebagai negara bahari, Presiden tanya, benar nih kita sudah bersikap sebagai negara bahari. Oleh karena itu kemudian banyak sekali policy-policy kita yang memberikan perhatian untuk menjaga laut kita. Oke, baik. Dan ini kan Indonesia sudah sering, tahun ini sangat ramai sekali menjadi tuan rumah event internasional begitu Bu. Iya. Bagaimana itu Bu? Ini sampai dari mulai Asian Games, Asian Para Games, kemudian kemarin IMF World Bank, Our Ocean Conference, nanti November masih ada World Conference on Creative Economy. Itu juga di Bali. Kita masih punya juga Bali Democracy Forum. Jadi kalau dilihat dari aktivitas itu, kalau kita kemudian potret secara besar, ya potretnya berarti bahwa leadership Indonesia sudah diakui di luar negeri. Boleh lah. Boleh lah ya. Boleh berbangga hati. Boleh berbangga hati kita sebagai Indonesia karena kita tidak hanya aktif di satu lini, tetapi kalau kita lihat di lini-lini lainnya kita juga aktif. Saya kemarin waktu bicara dengan media juga bersama dengan Bu Susi dari aspek diplomasi ya, dari perspektif diplomasi Indonesia. Kalau kita bicara mengenai diplomasi perdamaian, diplomasi kemanusiaan, maka otomatis nama Indonesia itu akan muncul pop-up Indonesia. Nah, kita juga ingin pada saat kita bicara mengenai ocean diplomacy, nama Indonesia juga pop-up karena orang tahu bahwa kita ini adalah negara kepulauan, orang tahu bahwa kita itu negara bahari dan juga keberpihakan kita terhadap negara-negara kepulauan kecil yang sangat rentan terhadap pengaruh climate change, terhadap ini sudah jadi isu climate change dampaknya terhadap negara-negara kepulauan kecil itu sudah menjadi isu yang sangat sangat penting buat mereka karena menyangkut hidup dan matinya mereka. Keberlangsungan hidup. Kalau di barat di dunia itu tampaknya sudah menjadi fokus gitu climate change. Indonesia sendiri? Iya, kita komitmennya tinggi sekali terhadap climate change. Kita tahu tantangannya. Tantangannya besar, tetapi kita memiliki komitmen yang tinggi. Oleh karena itu di dalam Our Ocean Conference nanti salah satu isunya adalah impact dari climate change terhadap kehidupan yang terkait dengan ocean. Oke. Nah, artinya kalau dilihat secara dampak kepada bangsa sendiri gitu, menjadi tuan rumah berbagai event internasional dalam waktu yang berdekatan, sebenarnya apa Ibu dampaknya gitu terhadap satu yang jelas tadi ya mengenai masalah leadership. Leadership Indonesia akan betul-betul dilihat, diakui karena mengenai masalah ocean. Kalau ingat 2 tahun yang lalu kita menjadi tuan rumah dari KTT Indian Ocean Rim Association IORA.
untuk pertama kalinya. Jadi waktu 2 tahun yang lalu itu IORA sudah berdiri 20 tahun. Iya. Belum pernah ada summit, belum pernah ada KTT yang dihadiri oleh para kepala negara, kepala pemerintahan. Dan pada masa Indonesia menjadi ketua, terus kita melihat, look, laut ini penting sekali. Iya. Kenapa kemudian kita tidak angkat menjadi pertemuan kepala negara agar komitmennya menjadi semakin kuat. Nah, disitulah konkret kuat, dan disitulah kemudian ketuan rumahan Indonesia di IORA dan sebagainya itu merupakan investasi, kontribusi Indonesia, komitmen Indonesia terhadap isu ocean, dan ini juga merupakan perwujudan dari janji Presiden mengenai masalah laut. Nah, bahwasanya kemudian kita tahun ini banyak sekali menjadi tuan rumah. Sekali lagi dari aspek leadership tentunya akan kelihatan sekali. Terus yang kedua, ya Indonesia semakin terkenal lah. Iya. Nama Indonesia dan sebagainya, dan itu tentu dampaknya adalah kepada pariwisata Indonesia, kepada kegiatan ekonomi Indonesia dan lain-lain, selain ya masalah leadership, kontribusi kita kepada dunia. Karena jangan lupa bahwa kita ini kan anggota G20, kita tuh anggota negara yang besar. Nah, sebagai negara besar kita juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi kepada dunia. Jadi itulah gambarannya kenapa kita menjadi tuan rumah berbagai macam event gitu dalam internasional. waktu yang berdekatan begitu ya. Termasuk ini adalah bentuk apa, diplomasi, soft diplomasi terhadap negara-negara lain gitu. Iya, diplomasi itu kan memang core, kalau kita bilang core yang melaksanakan diplomasi itu kan diplomat. Iya. Tetapi jangan lupa bahwa diplomasi itu dilakukan oleh multi stakeholders. Jadi kita tidak mungkin bisa melakukan katakanlah diplomasi Indonesia kalau yang melakukan hanya para diplomat. Okay, iya. Core-nya memang dilakukan para diplomat, tetapi misalnya seperti ini. Iya. Ocean diplomacy. Berarti saya harus menggandeng Ibu Susi bersama dengan kita untuk melakukan ocean diplomacy. Pada saat kita melakukan diplomasi yang terkait dengan creative economy, maka saya bergandeng tangan dengan Pak Triawan. Yeah, kita duetnya dengan Pak Triawan. Pada saat kita misalnya diplomasi kemanusiaan, saya bergandeng tangan bahkan dengan teman-teman NGO yang bergerak di bidang kemanusiaan. Oke. Jadi tidak terbatas hanya kementerian. Tidak, karena yang namanya diplomasi itu memang betul-betul dijalankan. Semua orang bisa menjalankan apa yang dinamakan diplomasi. Makanya kalau di Kemlu kita ada tagar ini diplomasi. Ini diplomasi itu berarti apapun yang kita lakukan itu bisa kemudian mengerucut sebagai bentuk kontribusi kita terhadap diplomasi Indonesia di luar negeri. Menjadi tanggung jawab untuk kita semua sebenarnya, seluruh warga negara Indonesia. Iya, karena at the end kan dari kita individu aja lah. Kalau misalnya kita keluar, kemudian kita melakukan hal yang tidak baik di luar, orang kan langsung akan tanya, orang mana? Iya. Kan Indonesianya ke bawah-bawah gitu loh. Iya. Itu yang kemudian harus diberikan pemahaman juga nih kepada saya kira, masyarakat. Mungkin juga generasi milenial ini kalau dilihat, kalau ngomong-ngomong soal generasi milenial, Ibu ini bisa menjadi salah satu contoh menteri milenial gitu kan. Ya kan, karena Ibu moderat, lugas, terus kemudian juga modis dan segala macam. Mungkin bagaimana pandangan Ibu? Pandangan saya dianggap atau ya dikenal sebagai menteri yang cukup milenial nih. Kan zaman berubah ya. Kalau kita nggak ikut perubahan zaman kan ketinggalan. Jadi kan kita usia tidak mudah pasti. Tetapi kita harus berpikir sebagaimana anak-anak kita berpikir. Karena kalau tidak ada gap. Kalau ada gap nggak nyambung. Antara apa yang kita lakukan dengan mereka harapkan. Jangan lupa bahwa persentase anak-anak muda Indonesia cukup besar. Jadi kita harus nyambung dengan mereka, kita harus tahu apa yang mereka inginkan dan kita harus deliver apa yang mereka inginkan. Jadi kalau dari segi pekerjaan mungkin itu ya. Kalau dari segi baju perempuan kan, kalau perempuan kan berusaha untuk kelihatan cantik gitu dan segala macam. Termasuk ini mendekati milenial yang lagi heboh kemarin adalah selfie sepatu gitu Bu. Itu idenya tuh dari mana gitu Bu? Jadi kita waktu itu ada di Sydney ya. Itu sepatu yang dengan menlu-menlu ya? Iya, dengan menlu-menlu. Jadi kita ada di Sydney, ada KTT antara ASEAN dan
Australia. Terus kemudian kita ngumpul, kita udah habis kerja gitu, terus kita lagi ngobrolnya beberapa Menlu. Yang yang menarik perhatian saya pertama adalah Menlu Sepatunya siapa tuh? Filipina itu pakai sepatu yang agak sporty. Oke. Terus Menlu Malaysia waktu itu dia pakai sepatu ungu. Padahal acara formal begitu Acara ya. formal. Oke. Terus udah gitu saya pakai sepatu dengan pita yang gede banget gitu. Terus saya bilang, ayo yuk kita kumpul bertiga. Terus saya bilang, oke ya kita Selfie foto. Jadi aku kasih Langsung judul, jadi viral. after setelah compare notes, sekarang kita compare shoes gitu. Oke, compare shoes. Kadang-kadang Menarik kan sekali. dalam kerja yang serius seperti itu. Jadi teman-teman saya senang. Dan akhirnya jadi senang. ringan ya, bisa jadi lebih ringan, kita jadi lebih dekat dan sebagainya. Dan itu semuanya adalah kalau menurut saya adalah tools ya. Oke. Jadi diplomasi itu memang harus Yang serius begitu ya. Emang serius tapi serius pasti ya. Tetapi caranya, ada cara-cara yang kadang-kadang tidak Kaku. pernah dipikirkan orang, yang kita coba lakukan dan ternyata manjur sekali gitu. Dan kebetulan saya adalah satu-satunya perempuan di ASEAN ya, di menteri-menteri luar negeri ASEAN. Jadi kadang-kadang yang nggak pernah dipikir, kita foto gitu. Oh ya, semua diplomasi orang ketawa. selfie sepatu nih. Orang akhirnya ketawa semua dan mereka merasa mereka dekat dengan kita, dan kedekatan itu paling penting. Oke, nah ini tadi menarik sekali, banyak hal yang kita ingin bicarakan. Sebelum kita break, kita selfie sepatu juga. Saya juga mau selfie sepatu sama This Ibu. time aku pakai sepatu yang Oke, ini lucu loh agak sepatunya Ibu transparan. loh. Oke, transparan biru gitu ya. Oke, Oke, kita break dulu. Kita akan oke. kembali saat lagi tetap bersama kami di Tokoh Kita.